Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat pendengar, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini dengan nats pilihan kita adalah: Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tertulis dalam kitab Matius 6 ayat 33, kata kunci renungan pada malam ini adalah memiliki iman yang tidak masuk akal. Dan topik dari ayat emas renungan kita pada malam ini adalah: janganlah khawatir tentang hidupmu. Tuhan menunjukkan bahwa dari sudut pandangnya sama sekali tidak beralasan jika kita khawatir, cemas bagaimana kita akan hidup. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah renungan utama kita. Carilah dahulu kerajaan Allah, adalah salah satu ayat paling banyak dikutip atau dinasihatkan. Namun, mengimaninya tidak semudah mengatakannya. Bahkan, orang yang paling rohani, tidak lepas dari argumentasi. Tetapi, kan harus hidup, harus ada uang, harus makan. Yesus tidak mengatakan tidak perlu memikirkan apapun dalam hidup. Tetapi perhatian terbesar adalah menempatkan hubungan dengan Allah sebagai yang pertama. Bila kita memandang pada kata-kata Yesus ini, kita segera mendapatinya sebagai kata-kata paling revolusioner yang pernah didengar telinga manusia. Carilah dahulu kerajaan Allah. Bahkan orang yang paling rohani atau spiritually minded di antara kita tidak lepas dari argumentasi yang sebaliknya. Namun, aku kan harus hidup. Aku kan perlu uang, aku kan harus ada pakaian, aku kan harus makan, dan lain-lain. Kenyataan bahwa concern atau perhatian besar dalam hidup kita bukanlah kerajaan Allah, melainkan bagaimana kita hidup. Namun, Yesus membalik urutannya dengan menyuruh kita menjalin hubungan yang benar dengan Allah terlebih dahulu, dengan memeliharanya sebagai perhatian utama dalam hidup kita. Dan jangan pernah menempatkan kekhawatiran kita pada hal-hal lainnya menjadi yang pertama. Janganlah khawatir tentang hidupmu. Tuhan menunjukkan bahwa dari sudut pandangnya sama sekali tidak beralasan jika kita khawatir, cemas bagaimana kita akan hidup. Yesus tidak mengatakan bahwa orang yang tidak memikirkan apapun dalam hidupnya diberkati. Tidak, orang demikian bodoh. Yesus mengajarkan bahwa seorang murid harus membuat hubungannya dengan Allah merupakan fokus atau konsentrasi hidup yang utama, dan menjaga agar tidak tenggelam dalam kekhawatiran apapun yang lain, dibanding hal di atas. Pada hakikat,
Yesus berkata, "Jangan jadikan makanan dan minuman sebagai unsur kendali hidupmu, tetapi fokuslah secara mutlak kepada Allah." Sebagian orang sembarangan mengenai makanan dan minuman mereka, dan mereka menderita karenanya. Mereka ceroboh mengenai apa yang mereka pakai, sehingga tidak menunjukkan tampilan yang semestinya. Mereka ceroboh dengan urusan duniawi, dan Allah memikulkan tanggung jawab hal itu pada mereka. Yesus mengatakan bahwa perhatian terbesar dalam kehidupan ialah menempatkan hubungan kita dengan Allah sebagai yang pertama, dan semua hal lainnya pada urutan kedua. Salah satu disiplin kehidupan Kristen yang paling sulit, tetapi teramat penting, kritikal, adalah memperbolehkan Roh Kudus membawa kita ke dalam keselarasan mutlak dengan ajaran Yesus dalam ayat-ayat ini. Carilah dahulu kerajaan Allah. Matius 6 ayat 33 berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya maksudnya adalah kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan atas seluruh aspek hidup kita. Dengan kata lain, menempatkannya sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Kata mencari menunjuk kepada usaha yang dilakukan dengan sungguh dan secara terus-menerus sampai mendapatkan sesuatu. Artinya, kita harus menempatkan Tuhan Yesus sebagai yang terutama dalam hidup ini, mengejar perkara-perkara rohani lebih daripada perkara-perkara yang ada di dunia. Rasul Paulus pun menasihati, "Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi." Melalui pertolongan Roh Kudus kita berusaha menaati perintah Tuhan. Jika kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan ini, tidak ada alasan bagi kita untuk merasa khawatir dan cemas akan kebutuhan kita, sebab semuanya pasti akan disediakan Tuhan. Apa yang pertama yang harus kita cari di dalam hidup kita? Yang pertama dan terutama kita cari adalah kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suasana damai sejahtera, aman, nyaman dan sukacita abadi yang dirindukan dan dinanti-nantikan oleh semua orang. Namun dalam kenyataannya, manusia lebih mengutamakan mencari harta, makanan, minuman dan pakaian seperti yang disebutkan pada ayat 25, daripada mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu. Perhatikan kalimat pada ayat 25b. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Secara sederhana, kalimat di atas ingin mengatakan bahwa mereka yang hidup dan terus mencari kerajaan Allah itu sudah pasti mendapatkan makanan, minuman dan pakaian. Selanjutnya, perhatikan pula kalimat, "Pandanglah burung-burung," pada ayat 26 dan kalimat, "Perhatikanlah bunga bakung di ladang," pada ayat 28, kedua kalimat di atas ingin mengatakan bahwa jika burung-burung dan bunga bakung saja Tuhan pelihara, apalagi setiap orang yang tidak pernah berhenti mencari kerajaannya. Harus kita akui bahwa orang Kristen pada umumnya mengutamakan mencari semuanya yang akan ditambahkan daripada mencari kerajaan Allah dulu. Bahkan dalam doa-doa kita kebanyakan kita meminta yang ditambahkan daripada kehendak Allah. Tuhan bukan tidak ingin memberkati kita, tetapi Ia ingin kita lebih dulu menjadikannya sebagai Tuhan atau prioritas utama dalam seluruh aspek hidup kita. Oleh sebab itu, dalam doa Bapa kami, kata "Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu" ditempatkan lebih dulu dari doa meminta berkat atau makanan. Kita sering datang berdoa kepada Tuhan dengan list yang panjang. Tuhan berkati hidupku, pelayanku, keluargaku, masa depanku dan lainnya. Tetapi kita jarang berdoa agar kehendak Tuhan jadi atas semua yang kita doakan. Bila kita memang menempatkan mencari kerajaan Allah sebagai prioritas utama, maka kita seharusnya berdoa dulu dan menyerahkannya kepada Tuhan agar kehendak-Nya yang terjadi.
Tetapi bila kita berfokus kepada semua yang ditambahkan itu, maka kita akan langsung menerima pemberian itu tanpa mencari dahulu kehendak Tuhan. Pernyataan ini sepertinya bernada sangat munafik bagi banyak orang. Ini bukan masalah munafik atau tidak, melainkan kebenaran yang seharusnya kita lakukan. Yang perlu kita lakukan adalah mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain itu akan menyusul. Karena itu, tempatkanlah Tuhan sebagai prioritas utama dalam seluruh aspek hidup kita, maka Ia akan memberikan segala kebutuhan hidup kita. Minta, cari, dan ketoklah. Lukas 11 ayat 9 berkata, "Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Ada 3 kata kunci dalam nas hari ini, yakni, minta, cari, dan ketok. Ketiga kata ini merupakan kata yang berbentuk imperatif dalam bahasa aslinya Yunani. Ketiga dari kata bentuk imperatif ini ada di dalam satu kesatuan, yang artinya perintah dari Tuhan Yesus itu tidak hanya meminta saja, lantas si peminta pasif saja menunggu kiriman datang, atau mencari saja tanpa memberitahukan apa kebutuhan kita kepada Bapa, atau mengetuk saja dalam artian menagih-nagih permintaan tanpa melakukan sesuatu aksi, yaitu mencari. Ketiga aksi ini harus dilakukan oleh para pendoa. Perhatikan bahwa dalam teks ini ada suatu hubungan aksi-reaksi, yakni mintalah, maka akan diberikan, carilah, maka kalian akan menemukan, ketuklah, maka akan dibukakan. Pertanyaan kita sekarang adalah apakah makna dari ketiga kata ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Pertama, mintalah, maka akan diberikan. Yang dimaksudkan dengan mintalah maka akan diberi, itu adalah Tuhan akan memberikan apa saja yang kita minta, asalkan yang diminta itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kuncinya di sini adalah apa yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan kehendak Tuhan apa tidak. Di dalam berdoa meminta sesuatu, kita harus selalu berkata kepada Tuhan, apakah yang kita minta ini sesuai dengan kehendak-Nya atau tidak. Seperti doa Tuhan Yesus sebelum Dia disalibkan di dalam Matius 26 ayat 39. Maka Ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapa-Ku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Di dalam doanya, Tuhan Yesus tidak pernah memaksa Bapa untuk mengabulkan kehendak-Nya. Kedua, carilah, maka kalian akan menemukan. Terus mencari, menunjukkan tindakan permohonan yang sungguh-sungguh disertai dengan ketaatan pada kehendak Allah. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nas firman Tuhan mengatakan bahwa carilah dulu kerajaan Allah. Kebanyakan dari kita terbalik, tidak mencari kerajaan Allah tetapi mencari yang ditambahkan Allah itu. Arti kata, semuanya, adalah semua kebutuhan duniawi. Tetapi sekali lagi, yang paling utama cari dulu kerajaan Allah. Ketiga, ketuklah, maka akan dibukakan. Terus mengetok, menunjukkan adanya ketekunan yang terus-menerus dalam menghampiri Allah sekalipun Ia tidak menjawab dengan segera. Kita perhatikan tentang pintu yang akan dibukakan. Apa yang dimaksud dengan pintu itu? Pintu ini ialah pintu surga. Sebab Yakub pernah mengatakan, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Di tempat ini manusia debu akan diproses menjadi manusia sorgawi. Begitu dahsyatnya pintu tersebut. Siapa itu pintu sebenarnya? Yesus berkata, "Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Pintu adalah Yesus. Dalam tabernakel, pintu yang pertama disebut pintu gerbang yang artinya percaya, beriman,
dan pintu merupakan suatu tempat peralihan dari kerajaan dunia masuk ke dalam kerajaan surga. Jangan menjadi Kristen tetapi di luar pintu, artinya mendengar firman tetapi tidak mau mengetok pintu, tidak mau beralih ke kerajaan surga, tidak percaya firman Tuhan, sehingga dari tahun ke tahun kehidupan tersebut tidak ada perubahan dalam hidupnya. Tetapi sebaliknya bila kita mau mengetok pintu, yang artinya kita percaya, beriman dan berseru kepada nama Yesus, maka Bapa menganggap itu adalah baik, maka pintu akan dibukakan, sehingga kita dapat keluar masuk menemukan padang rumput, kita masuk sebagai warga kerajaan surga. Karena itu, janganlah berhenti dalam melakukan ketiga hal ini: meminta, mencari, dan mengetok, sebab Tuhan akan berkenan memberikan kita kesempatan untuk menerima, menemukan, dan terbuka jalan bagi kita. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda, dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami.
Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru, Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.